Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang cara membersihkan diri, cara meruat diri ya. Biasanya kalau kita ini katakanlah diri kita ini banyak masalah ya, kotor ya, misalnya, itu akan bisa menyumbat ya, rezekimu, jodohmu ya, itu akan tersumbat sehingga auramu itu menjadi gelap. Maka ini Anda harus lakukan pembersihan diri ya, atau istilah kerennya disebut dengan ruatan ya. Ruatan ini tidak cukup sekali seperti nanggap wayang kulit, itu tidak cukup seperti itu ya, tapi Anda lakukan setiap hari. Every day is ruatan ya. Anda sholat 5 waktu itu sama saja dengan ruatan gitu. Ya, dari pagi ya, subuh meruat, isya sampai subuh, duhur ruat, subuh sampai duhur, sholat asar meruat, duhur sampai asar. Jadi kalau sholat 5 waktumu itu aktif ya, yang muslim ini, itu pasti ya, Anda akan penuh dengan keselamatan, Anda akan penuh dengan keberkahan dan keselamatan. Tapi kalau itu tidak pernah Anda lakukan, akan banyak masalah ya. Nah, ini ada beberapa ya teman-teman ya, tentang meruat diri ya, spiritual dan batin ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, sholat atau berdoa tepat pada waktunya. Tirakat puasa ini juga bisa ya, untuk meruat diri. Puasa Senin Kemis ya, puasa Nabi Daud, puasa ngerowot, puasa weton, ngebleng pati geni, dan sebagainya ya. Yang ketiga, tadi 2 ya. Ketiga, meditasi harian. Meditasi harian ya, ini juga bisa meruat diri ya. Yang keempat, membaca doa sebelum keluar rumah. Jadi kalau Anda mau beraktivitas atau keluar rumah, itu baca doa, ojo nyelonong aja ya. Itu juga bisa untuk meruat diri Anda ya. 5, menjaga ucapan dan pikiran. Jadi ucapan kita ini kita jaga, pikiran kita pun juga kita jaga. Yang keenam, ngaji, membaca kitab suci, itu juga bisa meruat diri kita. Yang ketujuh, sedekah rutin. Sedekah itu juga bisa meruat diri kita ya. Pernah Anda mendengar as-shadaqatu taful bala? Sedekah itu bisa mencegah apes, sial, celaka, bahkan sampai kematian. Misalnya jatamu mati hari ini gitu ya, tiba-tiba Anda tergerak mau sedekah, Anda sedekah, itu bisa ditunda gitu, diperpanjang umurmu ya. 8, menjaga hubungan dengan leluhur, selamatan ya, nyekar. 9, mandi kembang ya, pembersihan mandi kembang ya. Ini juga bisa Anda lakukan ya, mandi kembang taman ya, kembang 7 rupa, kembang telon ya, tentunya diawali dengan doa. Atau Anda mandi garam ya, garam ruqyah yang saya maharkan, itu juga bisa menjadi ruatan. 10, menjauhi maksiat, hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh kitab suci Anda, itu harus Anda jauh, itu juga ruatan. 11, menjaga hati dari iri dan dengki. Iri, dengki. 12, membaca ayat pelindung ya. Jadi doa-doa pelindung, misalkan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, surat Al-Mulk ya, Tabarok ya, surat Al-Jin, surat 2 ayat terakhir ya, surat At-Taubah, ayat kursi, doa nubuat. Itu adalah ayat-ayat ya, doa-doa pelindungan dari gangguan makhluk halus. 13, menghindari tempat angker. Kalau Anda tidak perlu ya, itu Anda hindari. 14, tidak melanggar pantangan ya.
15. Menerima nasihat orang tua. 16. Menghindari bicara kotor. 17. Membaca mantra perlindungan. Ini untuk kepercayaan tertentu. 18. Tidak keluar rumah saat rawan. Biasanya habis maghrib. Kalau sudah habis maghrib sudah tidak usah keluar rumah. 19. Rajin zikir atau berzikir. 20. Menyimpan benda pertua dengan kepercayaan penuh, bukan syirik ya. Selanjutnya mental dan emosional. 21. Mengelola stres dengan baik. Ini juga ruwatan. 22. Tidak menyimpan dendam. 23. Membiasakan berpikir positif. 24. Membuat jurnal syukur. 25. Membatasi berpikir yang berlebihan. 26. Memaafkan diri sendiri. 27. Terima ketidaksempurnaan. 28. Tidak membandingkan diri dengan orang lain. 29. Menonton konten-konten yang positif. 30. Curhat kepada orang yang dipercaya. 31. Sering tersenyum 32. Tidak mudah terpancing secara emosional. 33. Membaca buku pengembangan diri. 34. Membiasakan afirmasi, kata-kata yang sifatnya positif. 35. Menghindari pergaulan yang tidak baik. 36. Berani bilang tidak saat perlu. 37. Beristirahat dari media sosial. 38. Melatih mindfulness. 39. Melakukan grounding, kaki telanjang di tanah. 40. Menghindari overwork, kerja berlebihan. Jadi itu strategi yang bisa Anda lakukan. Selanjutnya fisik dan kesehatan. 41. Tidur cukup. 42. Minum air putih yang cukup. 43. Makan bergizi seimbang. 44. Olahraga ringan rutin. 45. Mandi pagi dan sore. 46. Menghirup udara segar tiap pagi. 47. Menjaga kebersihan rumah. 48. Tidak sembarang konsumsi obat. 49. Tidak merokok atau mabuk. 50. Istirahat bila tubuh lelah. 51. Periksa kesehatan secara berkala. 52. Cek tekanan darah, gula, atau penyakit-penyakit yang rawan. 53. Konsumsi jamu tradisional. 54. Cukup paparan sinar matahari. 55. Membersihkan tempat tidur dan kamar. 56. Tidak makan makanan basi, sisa terlalu lama. 57. Menjaga pola buang air lancar. 58. Menghindari tidur larut malam. 59. Berjalan kaki setelah makan. 60. Hindari berinteraksi dengan hewan liar yang tidak dikenal. Selanjutnya, sosial dan lingkungan. Pilih teman yang positif. 61. 62. Tidak menjelekkan orang lain. 63. Sering bersilaturahmi. 64. Menjaga etika berbicara. 65. Tolong menolong saat bisa. 66. Jangan sombong jika sedang di atas. 67. Hormati tetangga dan orang tua. 68. Saling mendoakan. 69. Tidak mencampuri urusan orang. 70. Menepati janji. 71. Tidak bergosip. 72. Memberi nasihat baik jika diminta. 73. Menjaga nama baik keluarga. 74. Tidak menanam kebencian. 75. Selalu jaga kejujuran. 76. Minta maaf saat salah. 77. Tidak mengganggu hubungan orang lain. 78. Tidak memaksakan kehendak. 79. Menghargai kepercayaan orang. 80.
mendengarkan orang lain dengan tulus. Selanjutnya, spiritual khusus warisan tradisi Jawa. 81. Memasang pagar gaib dengan doa. 82. Membaca peton dan memahami hari baik. Artinya membaca primbon, ya. Seperti channel ini gitu ya. Ini kan saya kupas secara detail. Itu sama saja dengan membaca dan Anda pahami dengan baik. Itu juga bagian daripada ruwatan. Menghindari konflik di hari kelahiran sendiri. Membersihkan rumah dari energi negatif, ya. Rumah-rumah yang kotor, ya, berantakan, itu juga sumber dari energi negatif. Menaruh garam di tempat sudut rumah, menetralisir energi. Ya, ini juga harus diterapi dulu, ya. Harus diruqyah dulu. Menabur bunga saat nyekar. Membakar kemenyan saat meditasi, ya, 87, ya. 88. Bertanya pada orang bijak sebelum mengambil keputusan yang besar. 89. Menjaga barang pusaka. Ya, kalau Anda punya pusaka tinggalan, ya dirawat, ya. 90. Menghindari melakukan hal yang besar, ya, saat hari naas. 91. Tidak mencela alam atau makhluk tak terlihat. 92. Membaca niat sebelum masuk tempat asing. 93. Tidak membawa sesuatu dari tempat angker. Jadi kalau Anda datang misalkan ke pantai, ono watu api terus Anda bawa pulang, itu juga berbahaya, ya. 94. Menjaga hubungan batin dengan leluhur. 95. Menanam pohon sebagai pelindung rumah. 96. Menyelaraskan diri dengan alam, misalkan bertapa di hutan, sungai, ya. 97. Membuat sesaji untuk harmoni jika sesuai dengan kepercayaan. 98. Menghormati tempat keramat. 99. Tidak meremehkan hal yang gaib. 100. Memohon perlindungan pada Tuhan secara ikhlas, bukan panik. Itulah teman-teman, ya, cara, ya, untuk membersihkan diri, merawat diri. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami dan bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.